terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik, tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, bagi yang gemar mendengarkan lagu-lagu religi, tidak lama lagi Makassar akan didatangi penyanyi religi yang lagunya sudah akrab kita dengarkan. Sebut saja penyanyi Opik yang terkenal dengan lagunya yang menyentuh hati. Ada juga Haddad Alwi yang jauh lebih dulu hadir di Belantika Musik Religi di Indonesia. Mereka akan hadir di sebuah event festival musik religi di Kota Makassar. Seperti apa gambaran keseruan acara tersebut? Kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Syukur Muhammad selaku pendiri Kaki Menapak. Selamat pagi, Syukur. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Tadi kita membahas sedikit mengenai Kaki Menapak ya. Mas, bisa diceritakan sedikit mengenai Kaki Menapak itu sebenarnya apa sih, Mas Syukur? Silahkan. Oke, Kaki Menapak itu banyak yang bilang ini adalah sebuah wadah komunitas, tapi kami menganggap ini adalah tagline-nya kami dalam membentuk usaha. Usaha yang kami buat ya seperti pada umumnya event organizer yang mendirect langsung event-event yang kami sebut event yang punya kualitas yang baiklah, yang berdampak positif bagi masyarakat kayak begitu. Jadi kadang kita juga menganggap bahwa event yang kami buat ini perlu kayaknya harus ada segmentasinya. Kayak contohnya kita di Kaki Menapak itu ada dua segmentasi atau pilar yang kami bentuk seperti religious dan juga event sport. Seperti itu. Oke, jadi ada dua segmentasinya ya, Mas Syukur. Ada religi dan juga ada sport seperti itu. Tapi dari namanya Kaki Menapak, apa sih filosofi yang ingin ditonjolkan dari Kaki Menapak ini, Mas? Oke, filosofinya Kaki Menapak itu kami akan terus bergerak melangkah pijaki bumi ini dengan rangkaian-rangkaian event positif yang kami buat. Nah, kenapa kami sebut Kaki Menapak itu biar terus menapakkan kakinya di muka bumi ini dengan tujuan-tujuan yang positif, dengan mencetak event-event yang bagus, yang meng-create event-event yang baik dan berkualitas. Jadi Kaki Menapak intinya adalah filosofinya seberapa panjang perjalanan kita akan menghitung dari kilometer-kilometer yang kami buat. Contohnya kemarin ada event kajian 1 dan kajian 2 itu kita udah maksudkan atau kita sudah rangkaikan dengan kata kilometer kedua. Sekarang kita menuju ke kilometer ketiga. Jadi KM itu sendiri adalah singkatannya KM. Kaki Menapak boleh, tapi kita sebutnya kalau di perjalanannya eventnya kita menyebut kita sudah berada atau menuju ke kilometer 3. Oke, gitu. jadi KM itu bisa Kaki Menapak, tapi juga ternyata bisa jadi kilometer gitu ya, seberapa jauh sudah melangkah seperti itu Kaki Menapak. Nah, sebenarnya visi apa yang ingin dituju oleh Kaki Menapak ini, Mas Syukur? Visinya adalah membuat atau menyimbangkan event-event yang yang terjadi di Makassar begitu. Karena kan sekarang saya lihat banyak acara-acara yang hanya sekedar membuat event saja, tetapi tidak ada dampaknya atau seperti apa sih setelah orang ada di atau datang di eventnya orang begitu kan. Jadi kami menganggap bahwa semua itu harus punya makna dan harus ada dampaknya sama masyarakat yang ada di Makassar. Baik. Gitu. Kalau boleh tahu Kaki Menapak ini, Mas Syukur, sudah dibangun sejak tahun berapa? Baru tahun lalu sih 2024. Tapi secara experience yang saya dapatkan itu sudah banyak begitu ya, alhamdulillah. Dari pengalaman-pengalaman pernah ikut di event organizer, pernah berada di belakang layar, depan layar, artinya sudah ada gambaran-gambaran seperti apa sih yang harus saya buat begitu. Nah, dari pondasinya, dari legalitasnya kami sudah ada dan terdaftar di Kemenkumham usahanya kami, alhamdulillah. Jadi sebelum kami membuat event, kami pastikan dulu pondasi yang kami buat itu bagus. Jadi semua teman-teman yang mau support kami juga nggak ragu gitu kan, mau kolaborasi dengan eventnya kami gitu. Baik, sejak dibangun di tahun 2024 kemarin, sudah apa saja yang dilakukan oleh Kaki Menapak ini, Mas? Oke. Sudah ada 2 event yang kami buat. Event pertama, di kilometer pertama itu ada kajian, judulnya adalah Deep Talk, sama dengan Tatas dan juga Ustadz Agam. Kemudian 3 bulan berikutnya kami buat dengan tema Jelang 360 Hari
mari refleksikan diri bersama dengan penyanyi religi juga millennials yang kemarin main di film Komang, Azando. Terus ustadznya ada Ustadz Zai, jadi ustadz millennials yang kami undang juga di situ. Kami cocokkan dengan tema kita di akhir tahun, bagaimana bisa merefleksikan diri 1 tahun penuh perjalanan kita dan menuju 1 tahun ke depan. Itu yang kami buat di Desember. Terus kemudian kita menuju ke kilometer 3. Kilometer 3 inilah yang membuat ya, atau yang akan membuat teman-teman yang sudah mengikuti event-eventnya kami refreshment dulu gitu. Jadi kayak kajian-kajian mungkin boleh di stopin dulu, tapi dengan nuansa religiusnya masih dapat dengan mendengarkan lagu-lagu religi nantinya. Oke, dari program-program yang sudah dijalankan oleh Kaki Menapak tadi saya dengar kebanyakan di bagian religi gitu ya, Mas Syukur. Kenapa memilih religi dan juga sport dibandingkan banyaknya pilihan lainnya, Mas Syukur? Silahkan. Ya. Kalau di sport itu kami belum ada ciri khas atau kami belum menemukan titiknya kapan kita mau mulai di sport. Soalnya dari kami pribadi, dari tim yang membuat Kaki Menapak ini belum ada terlihat ciri-ciri untuk bagaimana kita konsisten olahraga seperti itu. Nah, sedangkan religius itu kan kebiasaan kita setiap hari senantiasa mengingat Tuhan dan lain sebagainya. Makanya kami coba membuat kajian seperti ini biar ada dampaknya, bukan cuma dampak orang yang datang ke event kami, tapi dari segi pribadi kami, dari teman-teman volunteer dan lain sebagainya, ada dampak yang kami dapatkan begitu. Kenapa kami membangun event religi, nge-create religi. Ada tidak di masa depan rencana ataupun harapan di Kaki Menapak ini bukan hanya menjajaki di bidang religi dan juga di bidang sport, tapi di bidang-bidang lain seperti di musik misalnya? Dari kami belum bisa janji apa-apa ya, apakah kami akan improve seperti itu atau enggak. Tapi sejauh ini tagline yang kami buat dan juga pilar yang kami sudah buat dalam visi misinya kami jujur tidak akan sejauh ini belum ada niatan untuk mengimprovisasi seperti itu. Kami mau membranding nama Kaki Menapak itu dengan 2 pilar, religious dan juga sport, kayak gitu. Baik. Nah, sejauh ini setelah Kaki Menapak dibangun di tahun 2024 dengan beragam programnya seperti kajian dan nanti juga akan ada festival ya, Mas Syukur ya. Bagaimana tanggapan dari masyarakat Kota Makassar? Yang ngikutin eventnya kami itu pada nanya-nanya kemarin ya, bilangnya, ini Kak kenapa berubah tiba-tiba jadi kajian begitu. Terus kita bilang ini nggak lari kok dari tagline-nya kita atau pilarnya kita religius. Ini kan penyanyi yang kami bawa pun juga membuat kita selalu mengingat kepada Tuhan begitu. Jadi kalau mau ikut ya boleh, silakan. Kalau nggak mau nantikan kajian berikutnya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi banyak kemarin yang nanya-nanya kayak gitu juga. Kenapa? Apakah ini kajiannya akan dirombak atau udah nggak ada lagi? Tapi kami bilang nggak, ini tetap jalan. Tapi nuansa religiusnya kami tetap angkat. Jadi memang kami kemana-mana ke media itu selalu ngangkat 2 pilar kami biar orang-orang tahu kalau event yang kami buat ini pasti ada kaitannya dengan religius, kalau enggak sport. Baik. Gitu. Nah, dan salah satu program besar dari Kaki Menapak yaitu Festival Musik Religi yang akan sesaat lagi digelar di Kota Makassar. Kita akan membahas hal tersebut masih bersama dengan Mas Syukur, namun jangan kemana-mana, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi.
Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Syukur Muhammad, pendiri dari Kaki Menapak. Kak Syukur, tadi sudah dikatakan bahwa salah satu program kerja dari Kaki Menapak yaitu Festival Musik Religi. Ini bisa diceritakan sedikit tidak Kak mengenai hal tersebut? Persiapan untuk Festival Musik Religi ini kurang lebih ada 5 bulanan. Jadi after kita membuat acara di kilometer 2 itu di akhir tahun, kami langsung memplanningkan untuk acara berikutnya. Acara berikutnya kami sebenarnya masih mau kajian. Cuman Ustadz yang kami rencanakan untuk datang ke kilometer 3 itu selalu ada hambatannya. Jadi akhirnya kami rebukan komunikasikan dengan teman-teman volunteer. Gimana ya? Nah, pada saat itu ada teman-teman volunteer yang selalu buka Instagram atau Opik begitu pada saat itu. Nah, merujuklah ke situ, gimana ya kalau kita buat konser religi gitu. Akhirnya saya mempertimbangkan dengan beberapa hal, kayaknya kalau cuman Mas Opik yang diajak kurang boom gitu ya. Akhirnya kita merujuk, carilah talent-talent yang kurang lebih masuk di segmennya kami religi. Nah ternyata Mas Abi Haddad Alwi itu masuk di segmennya kita begitu. Nah terus kita menganggap ini kan kilometer 3, kayaknya kurang lengkap juga kalau misalkan nggak 3 nih talentnya nih melengkapi perjalanan kilometer 3 kita. Akhirnya kami cari-cari pendamping siapa ya waktu itu yang ini. Ada beberapa pilihan, akhirnya jatuh di Anissa Rahman. Anissa Rahman ini lagunya viral juga, namanya Muhasabah Cinta. Makanya judul tagline-nya kami adalah Festival Musik Religi, yang dibawahnya adalah dikenang sepanjang masa, karena lagu-lagu mereka itu bagus dan memang dikenang sepanjang masa dari zaman anak-anaknya kita sampai sekarang pun juga kita masih sering nyanyi gitu dengan lagu-lagunya mereka kayak gitu. Oke, jadi itu perjalanan sehingga akhirnya Festival Musik Religi ini hadir oleh Kaki Menapak seperti itu ya Mas Syukur ya. Lantas kemudian selama 5 bulan ini apa saja sih yang dipersiapkan Mas? Persiapannya kita pasti meeting sama teman-teman volunteer, lalu kemudian kita melihat bagaimana progresnya, kita mancing dulu lah gitu ceritanya. Kita ngasih tahu dulu ke followersnya Kaki Menapak di Instagram, di TikTok,
apa kabar kalau semisal kita buat event seperti ini. Iya. Jadi itu awal dulu tuh. Kita ini akhirnya banyak yang ngerespon. Mulai dari ini pas kita buka presale 1, udah langsung nge-boom. Akhirnya presale 1 close, presale 2 juga lanjut, close juga udah sold out, dan sekarang kita ke presale 3. Jadi persiapannya itu selain berhubungan sama venue, perizinan, sponsor, talent, pokoknya semuanya udah mulai ini, dan persiapan kami itu kalau dipresentasikan sudah masuk di 70% saat ini. Nah, buat pemirsa mungkin yang bertanya-tanya, kira-kira kapan dan di mana festival musik religi ini akan dilangsungkan, Mas Syukur? Oke, acaranya di tanggal 31 Mei 2025. Itu bertepatan dengan hari Sabtu malam minggu. Jadi malam minggunya nanti boleh datang ke sana, ajak keluarganya, ini semua usia masuk, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kami pastikan semuanya masuk karena friendly kok, lagu-lagunya semuanya bisa didengar sama semua orang. Dan untuk ininya nanti boleh cek Instagramnya kami, sosial medianya kami. Oke, untuk lokasinya masih... Lokasinya di parking Finisi Point Mall. Oke. Tempat konser pada umumnya di Makassar. Baik, untuk target pengunjung ada berapa total target pengunjung, Mas Karena Syukur? kapasitas yang kami dengar ada di sana 10.000, kami targetnya kurang lebih 60% lah dari kapasitas yang ada di sana. Kurang lebih 6.000 target kami, dan semoga bisa tercukupi, dan banyak orang yang niat datang ke sana untuk seru-seruan di parking Finisi Point. Oke, untuk yang bertanya-tanya seperti tiket, ini mereka bisa dapatkan di mana dan berapa harga tiketnya, Mas? Di Instagram itu kita lagi ada buka di link bio-nya kami, itu webnya namanya kakimenapak_karcis.id. Kami kerjasama dengan vendor yang menyiapkan karcis tiket konser semuanya. Di situ tinggal diklik aja sih di bio Instagramnya kami @kakimenapak_nya 2 kali. Oke. Nah, untuk rangkaian acaranya apakah sekedar konser atau ada yang lain, Mas Syukur? Rangkaiannya cukup banyak ya, nggak pada konser pada umumnya. Ini mungkin boleh saya spill di sini karena udah mendekati juga ya. Jadi itu dimulai dari penjemputan artis, mereka datang pada saat hari H semua. Cuman to be confirm apakah ada yang sempat datang atau bisa datang di tanggal 30 Mei, itu masih to be confirm. Terus di siangnya itu akan ada makan siang bersama dulu dengan tempat yang kami anggap sudah kerjasama dengan kami. Lalu kemudian ada check sound, kemudian dilanjut dengan press conference, di mana ketiga artisnya akan kami hadirkan di satu ruangan tertentu, yang dimana hanya boleh kami masukkan orang-orang di dalam yang bertemu dengan artisnya adalah teman-teman media. Jadi media dan juga pengisi acara. Itu semua pada kumpul untuk meliput persiapan dan apa saja yang akan dilakukan para artisnya, itu akan di-spill di situ. Tapi nggak dipublish ke umum, langsung ke medianya dulu, nanti medianya yang menggarap semua itu. Lalu kemudian nanti setelah itu ada gimmick lagi, nanti di sore hari ada games di sana. Jadi kita open gate-nya itu jam 2 siang di parking Finisi Point Mall. Terus sampai jam 6 sore, kami jam 6 sore udah persiapan menuju konser, jam 7 kita udah mulai konsernya. Baik. Kayak gitu. Oke. Selama 5 bulan kurang lebih persiapan ini, Mas Syukur, apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mempersiapkan hal ini? Kesulitan kita ada di komunikasi aja sih sebenarnya. Komunikasi dengan para vendor, sama talent-talent, dan lain sebagainya, sponsorship juga. Terus tempat yang jadi titik fokus utama kita saat ini adalah perizinan dulu. Perizinan sudah masuk dari kemarin, cuman to be confirm ininya untuk penyesuaiannya dan sebagainya. Terus vendor-vendor juga, kami belum ada beberapa vendor yang belum fix sama kita karena masih mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan ini, karena eventnya kami ini bukan event konser yang membawa band segerombolan banyak orang gitu. Mereka cuma nyanyi di atas panggung itu satu-satu gitu. Jadi treatnya nggak ada treat apa-apa, cuman ada surprising yang kami hadirkan nanti pada saat mereka tiga-tiganya akan tampil satu persatu. Cuman spillnya belum bisa di sini. Oke, kita nantikan seperti itu ya, Mas Syukur. Kalau menurut Anda, seberapa besar sih pengaruh dari ketiga musisi ini di belantika musik religi Indonesia, Mas Syukur? Kalau menurut saya pengaruhnya sangat besar ya, karena Mas Hopik seperti kita ketahui sendiri selalu mengupgrade lagu-lagunya. Setiap kali Ramadan pasti ada saja lagu-lagu yang dihadirkan, lagu terbarunya. Kemudian Abi Adat Halwi juga kemarin yang membuat kita mengingat kembali namanya Haddad Alwi ketika dia kolaborasi dengan satu film, Bila Ibu Esok Tiada, menjadi salah satu lagu original soundtrack film tersebut yang viral juga.
Makanya kami menganggap bahwa ini sangat mumpuni. Mereka datang berbaur karena biasanya datang ke Makassar itu satu-satu. Merekanya cuma kayak kalau nggak Abi Haddad Alwi, Opik begitu. Tapi kali ini kami hadirkan langsung tiga-tiganya, Anissa Rahman, Abi Haddad Alwi dan juga Opik. Seberapa besar menurut Anda pengaruh ketiga musisi ini untuk menarik para pengunjung? Sangat besar sih karena mereka punya segmen masing-masing. Jadi menurut saya sangat optimis bahwa ini akan insya Allah akan rame, akan banyak karena mereka punya segmentasi fans sendiri gitu. Jadi apalagi kemarin kami dapat DM yang cukup membuat kita terharu. Banyak beberapa orang fans dari Opik dan juga Haddad Alwi datang dari luar kota, dari Gorontalo, dari Bali itu udah menyiapkan diri untuk datang ke sini. Dan Kendari juga sih sempat ada yang DM juga. Jadi pengaruhnya sangat besar seperti Sangat itu besar ya Mas menurut Syukur saya. ya. Oke, kalau tadi dikatakan konsepnya itu sepanjang masa ya Mas Syukur ya, kenapa ingin mengangkat hal tersebut? Dikenang sepanjang masa biar semua masuk aja sih usianya, jadi anak-anak yang mungkin belum dengar lagunya Abi Haddad Alwi atau hanya sepintas saja lewat di TikTok, Instagram itu full versionnya nanti bisa disaksikan di sana. Dan untuk yang sudah mendengar atau setiap kali ada momen-momen kayak Ramadan atau ada konser atau mungkin lewat-lewat aja di Instagram, itu akan menjadi remind sendiri, akan jadi nostalgia gitu kalau untuk di zamannya kita dan juga orang tuanya kita, kayak mengingat kembali kita waktu dengar lagunya ini kita serasa flashback. Tapi anak-anak yang mendengarkan lagu ini kita akan membuat mereka tuh kayak lebih dekat lagi dengan lagu yang mereka punya, mulai dari Abi Haddad Alwi, Opik dan lain sebagainya. Luar biasa sekali festival musik religi baik Kaki Menapak. Kita masih akan membahas hal tersebut, namun jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Syukur Muhammad, pendiri dari Kaki Menapak. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai festival musik religi ya, Mas Syukur, yang akan dilaksanakan di bulan Mei nanti. Nah, bisa dijelaskan tidak kenapa sih kemudian Kaki Menapak ini memilih melakukan festival musik religi, walaupun kita tahu memang bahwa pilar Kaki Menapak itu yaitu religi dan sport seperti itu. Tapi kalau jika dibandingkan dengan festival musik genre lain, tentunya pengunjungnya akan lebih banyak. Kenapa memilih festival musik religi, Mas? Karena menurut saya, kembali lagi ya, kami tidak akan keluar dari pilar yang kami buat, religius dan juga sport. Jadi kami menganggap bahwa memang banyak ajakan, banyak sponsor-sponsor yang ngajak kita keluar dari zonanya kita gitu. Kami nggak mau, kami berusaha untuk tetap konsisten, apapun itu imbalan dari sisi finansial atau apalah begitu. Tapi kami menganggap bahwa meng-create event dengan tujuan yang baik, insya Allah pasti akan ada jalannya begitu. Jadi untuk saat ini kami mohon maaf untuk para brand-brand yang mungkin melihat progresnya kita belum sampai 1 tahun, tapi sudah 3 event yang kami buat. Jadi kami mohon maaf sekali lagi dengan keterbatasan ini yang kami buat, bahwa kami akan tetap konsisten berada di situ. Makanya kenapa kami mau membentuk atau membuat event festival musik religi ini. Oke, Kaki Menapak ini konsepnya seperti apa, Mas Syukur? Apakah memang Kaki Menapak yang membuat event, atau mungkin bisa dari luar yang ingin merequest event ke Kaki Menapak? Kalau kami enggak, sama sekali kami yang membuat event, kami yang nge-create sendiri. Nanti baru kami lempar ke teman-teman brand-brand yang mungkin cocok dengan event yang kami buat. Kalaupun nggak cocok itu nggak masalah, yang penting kami sudah ajukan bahwa seperti ini eventnya kami, akan seperti ini nanti dampaknya sama masyarakat, seperti itu. Kami lebih ke visi misinya kami biar nggak keluar dari pilarnya Kaki Menapak, religius dan juga sport. Apakah segmentasi dari Kaki Menapak ini selalu semua umur atau seperti apa, Mas? Untuk event kilometer 3 kali ini kayaknya semua umur. Tapi kalau untuk kajian-kajian berikutnya atau event berikutnya itu startnya mungkin dari remaja ke dewasa. Pun kalau ada yang orang tua mungkin hanya sebagian kecil aja yang ikut sama kita. Tergantung dari pematerinya kami, begitu yang kami hadirkan. Kalau ada pemateri yang lebih dari dewasa ke atas, itu mungkin ada juga yang ngikut dari dewasa ke atas, seperti itu. Tapi untuk saat ini kebanyakan 70% adalah remaja sampai dengan dewasa. Baik. Segmentasi pesertanya kami. Jujur kami sangat terharu karena bentukan grup WhatsApp yang kami buat di Kaki Menapak officialnya kami, dari event pertama sampai dengan event sekarang, hampir 800 orang belum ada yang keluar sama sekali. Jadi mereka tetap pantau eventnya kami, mereka tetap follow eventnya kami, dan kami akan terus kami akan mengapresiasi orang seperti itu yang tetap berada bersama kami. Kaki Menapak apakah juga open recruitment untuk para volunteer atau seperti apa, Mas? Nah, ini juga banyak pertanyaan kemarin. Kak, apakah masih buka Kak atau gimana? Untuk saat ini, karena volunteer ini adalah orang atau garda yang berada di sekeliling saya. Kadang juga berada di depan saya, di belakang, di kiri kanan saya, mendampingi saya. Makanya saya nggak boleh milih sembarangan volunteer sih. Lebih ke untuk saat ini kami udah pas banget gitu. Jadi nggak cari dulu untuk volunteer. Mungkin next kalau misalkan kita butuh, pasti kita akan sampaikan ke official Instagram dan juga TikToknya kami. Karena volunteer ini sekali lagi saya bukan menerima lalu kemudian melepaskan begitu saja, tetapi ada pelajaran, segmentasi pelajaran yang saya berikan ke teman-teman volunteer. Oke, jadi buat para pemirsa mungkin yang ingin menantikan kapan Kaki Menapak open volunteer ini bisa langsung pantau di sosial media dari Kaki Menapak seperti itu ya, Mas Syukur ya. Oke, dari Anda sendiri, kalau tadi dikatakan bahwa program-program dari Kaki Menapak sudah melakukan beragam kajian seperti itu. Menurut Anda seberapa besar sih efek yang diberikan dari program-program dari Kaki Menapak ini kepada masyarakat, Mas Syukur? Sangat besar menurut saya. Karena setelah event yang kami buat kajian, itu review langsung datang, Mbak Linda. Jadi kayak mereka langsung nge-tag kami, mereka langsung terbuka apa yang mereka rasakan. Jadi admin di sosial medianya kita kan ada beberapa orang yang megang. Nah, kadang saya baca juga cukup terharu dengan keterbukaan mereka, apa yang mereka rasakan ketika ikut kajian. Jadi kami cukup bangga membuat event seperti ini karena mereka dapatkan value di situ. Jadi ada yang kadang kala
pertanyaan-pertanyaan yang mereka numpuk begitu. Mungkin sudah nanya di Ustadz yang kami hadirkan bertahun-tahun, udah nge-DM mungkin Ustadznya sampai mereka nggak terjawab. Pada akhirnya mereka datang di acara kami, akhirnya terjawab. Nah di situ mereka sangat yakin bahwa event yang kami buat ini benar-benar sudah akreditasinya bagus lah gitu. Karena kami membuat event ini memang ada konsep dan lain sebagainya. Jadi nggak sekedar hanya membuat lalu kemudian menghilang, kami nggak kayak gitu. Baik, harapan dan cita-cita besar apa yang Anda inginkan sebagai pendiri Kaki Menapak untuk arah kemana Kaki Menapak ini? Silahkan. Oke, harapannya buat saya pribadi, karena saya menganggap ini value-nya bagus, profit itu sama sekali kita nggak mengharap ke arah sana, tapi kalau Allah ngasih jalan kami sangat bersyukur. Tapi kalaupun itu lebih ke orangnya sih, orang yang masuk ke event kami berdampak bagus begitu, nggak keluar dari situ ini. Jadi pada intinya kami menganggap bahwa event yang kami buat ini mudah-mudahan berdampak lebih baik. Ini juga akan menjadi tolak ukur festival musik religi. Kalau semisal kami mampu dan sukses melakukan ini, akan ada event religius yang lebih besar yang kami buat nanti ke depannya. Tapi masih surprising dan kami masih keep untuk ini. Dan kedepannya kami berharap mudah-mudahan Kaki Menapak terus dikenal sama orang, sudah di-spill sama artisnya juga, udah menyebut itu kita sebuah kebanggaan karena artisnya Opik, Haddad Alwi dan juga Nisa Rahman sudah menyebutkan Kaki Menapak, dan kami berharap ada artis-artis lainnya juga yang menyebutkan brandnya kami, sehingga brandnya kami dikenal dengan event yang berkualitas, yang nge-create event yang baik dan dampaknya baik buat semua orang. Baik, sekali lagi Mas Syukur mungkin bisa mengajak masyarakat untuk datang ke Festival Musik Religi, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Linda. Saya mengajak buat semua pemirsa atau saudara dari Kompas TV untuk datang ke acaranya kami, karena acara ini terbuka untuk umum, siapa saja, untuk semua usia. Kami akan membuka pendaftarannya itu sudah berjalan dari 3 bulan yang lalu. Silakan cek Instagramnya kami. Di Instagram ada kami sertakan bio di sana, kakimenapak_karcis.id. Di situ bisa beli tiketnya yang sekarang lagi tersedia adalah pre-sale 3. Untuk VIP harganya 185 dan untuk regular harganya 135. Untuk eventnya sekali lagi boleh datang, ajak keluarganya semuanya datang rombongan menikmati musik religi yang kami sajikan tanggal 31 Mei 2025 di parking Pinisi Point Mall Makassar. Ada Opik, ada Haddad Alwi dan juga Nisa Rahman. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Syukur sudah hadir di studio Kompas TV memberikan inspirasi buat banyak pemirsa di luar sana. Sukses eventnya yang akan berlangsung pada tanggal 31 Mei 2025 nanti. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.